sahabat MK, kita sudah kembali tersambung bersama Kiai Haji Abdul Hakim Lestiar. Selamat untuk menyimak. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih. Sholat subuh kali ini banyak yang hadir sampai ke jalan-jalan. Kalau kameramen bisa menampakkannya, alhamdulillah, senang sekali. Dan terima kasih dari Yayasan Maslahatul Ummah Kebon Jahe Serang mana? Alhamdulillah. Dari BKMM cabang Ciamis mana? Oh, ini 350 orang ikut tahajud semalam. Nikmat. Alhamdulillah. Ustadz Ahmad tadi yang jadi imamnya, Masya Allah. Barusan muhasabah untuk orang tua ikut. Alhamdulillah. Terima kasih adik-adik yang di bawah. Terima kasih semua santri. Alhamdulillah. Rekan-rekan sekalian, jadi kita diberikan jatah yang sama, satu hari 24 jam. Yang soleh 24 jam sehari, yang tidak soleh juga 24 jam sehari. Yang hafal Quran 24 jam sehari, yang tidak hafal-hafal seperti kita juga 34 jam sehari. 24, 34. Jadi Allah Maha Adil. Jadi yang jadi masalah bukan waktu, tapi isi terhadap waktu. Kalau dalam bahasa fisika ada kecepatan, ada percepatan. Kalau kecepatan konstan, kalau percepatan pertambahan kecepatan setiap waktu. Orang yang akan beruntung adalah yang waktunya sama, isinya beda. Itu kuncinya. Seperti tadi malam, malamnya sama. Ada yang tahajud, ada yang tidak tahajud. Yang tahajud pasti beda. Insya Allah dosanya diampuni, doanya diijabah. Jadi hari yang dijalani ini beda dengan yang tidak tahajud. Hari yang dijalani lebih bersih dari dosa, lebih tenang, lebih banyak pertolongan Allah. Subuh ini juga sama. Ada yang sholat, ada yang tidak. Subuhnya sama. Bahkan ada yang waktu yang sama dengan sekarang ini, ada yang sedang berbuat maksiat. Waktu sama, isi beda. Makanya jangan mempermasalahkan waktu, tapi isi waktu. Nah, isi waktu apa saja? Masih ingat kemarin? Ini mengulang sedikit karena ada tamu. 4 di dalam surat Al-Asr. Kita simak baca surat Al-Asr ya. Ini mengulang karena ada tamu. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sungguh manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali
orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Jadi 4 ini saja fokus dari waktu. 1, amanu, artinya paham kebenaran. Jadi tiap hari harus nambah ilmu, tidak bisa tidak. Kalau ada orang yang mengatakan ada orang yang berlapang dada, ada yang hatinya sempit, ini bergantung dengan ilmu. Kalau ilmu seseorang luas, ini lebih lapang hatinya. Ilmu juga bukan sembarang ilmu, tapi ilmu yang membuat yakin ke Allah. Jadi bahagia atau tidak itu tergantung tingkat keimanan. Iman itu pupuknya ilmu. Jelas? Jadi kalau tiap hari nggak nambah ilmu, padahal masalah nambah, urusan nambah, umur nambah, nanti yang nambah tuh 2 biasanya, 3 deng. Kalau ilmu nggak nambah, 1 nambah emosi, 2 nambah tensi, 3 nambah depresi. Jelas Bu? Jadi kalau ibu kurang bahagia, artinya kurang apa? Kurang iman. Kurang iman karena kurang apa? Saya rajin ke pengajian, kenapa kau tetap nggak bahagia? Berarti biasanya ada 3 penyebabnya. 1, salah niat. Ada orang yang ke majelis taklim bukan niatnya mendekat ke Allah, tapi dah capek di rumah, banyak kerjaan, mending ke majelis taklim. Ada yang niatnya hanya duniawi ke majelis taklim, walaupun dia ilmu nambah tapi paham tidak nambah. Karena kan bukan tahu tapi paham. Kenapa ada orang yang rajin belajar atau mesantren atau kuliah di sekolah Islam tapi kelakuannya kurang islami? Boleh jadi niatnya salah dari awal. Dan yang kedua, ilusi ilmu namanya. Dia merasa sudah beramal dengan tahu. Ada orang yang tahu tuh lalu merasa sudah beramal, padahal beda. Tahu sholat dengan bisa sholat tuh beda. Allah tidak mengukur dari apa yang kita tahu, tapi yang zuru ila qulubikum wa amalikum. Ilmu itu nantinya jadi bersih hati dan jadi amal, baru itu ilmu. Kalau ilmu tidak membuat bersih hati, tidak barokah itu ilmunya, tidak akan berbuah. Yang ketiga yaitu ada kalanya nambah ilmu tuh nambah sombong, nambah ujub. Jadi melihat orang lain lebih rendah. Harusnya makin berilmu kita makin merunduk. Melihat orang lain tuh jadi ladang amal, bukan ladang untuk merendahkan. Kalau kita sudah di atas dengan ilmu kita, meremehkan orang, itu ilmu tidak akan bisa menambah iman. Harusnya ilmu itu membuat kita makin merunduk, makin tawadu, makin khidmat, makin ingin membantu yang belum tahu, ingin kita bantu jadi tahu, yang lupa jadi ingat, yang belum bisa jadi bisa. Jadi posisi orang berilmu tuh dia melayani, bukan menghakimi. Makanya ulama yang asli itu yakin tawadu. Tapi yang tahu ilmu agama jadi sombong, itu kurang barokah ilmunya. Niatnya salah, tertipu oleh ilmu, dan jadi kotor hati. Ayo, jangan sibuk memposting, alhamdulillah saya ikut pengajian ini. Ya boleh. Tapi kalau tidak jadi ilmu, rugi. Ada yang dengan ulama dipotret, itu lebih bagus lah ya, dibanding dengan artis yang tidak ibadah. Bukan dilarang dipotret sama artis, sok aja. Tapi mau apa? Tambah kelihatan jeleknya wajah kita ya. Dipotret dengan kiai boleh, tapi yang penting bukan potretnya. Mau apa potret kalau hanya disebarkan di medsos, saya ketemu kiai ini, ustadz itu, ustazah itu, tapi kita enggak berakhlak, niru hanya jadi ingin diketahui saja, ingin dipamerkan.
Terus untuk apa? Ini tertipu juga oleh ilmu. Hati-hati yang punya gelar ilmu SAG. Tahu SAG singkatan apa? Santri Agim. Ada tuh yang kamu mah SAG katanya, Santri Agim, bukan gelar itu hadirin. Jangan pakai itu ya, tidak sah. Yang kedua, kita hari-hari yang kita jalani selain sibuk nyari ilmu ya, semua aktivitas harus jadi ilmu. Ketemu orang jadi ilmu. Ini setiap orang yang hadir ini mengandung ilmu nih. Ada yang ilmu ngantuk ya, dia mah khusyuk belajar tuh ya. Ada yang tegar, ada yang cari saf pertama, ada yang cari tiang. Nggak apa-apa yang di tiang ya, nggak usah bergerak. Nah hadirin, setiap orang sumber ilmu bagi kita, ilmu yang baiknya dan ilmu yang kurang baiknya. Karena tiap orang juga ada kekurangannya. Kelebihannya kita tiru, kekurangannya jangan kita lakukan. Ini adik-adik melihat ini kan ada insya Allah ada kelebihannya, juga pasti ada kekurangannya. Nah dua-duanya ilmu. Jadi kalau ketemu orang tuh niatnya belajar dari kelebihan dan kekurangannya. Enak kalau begitu, cepat kita tumbuhnya. Dua, apa waktu yang kita lakukan sehari-hari? Wa amilus sholihat. Jadi hari-hari kita mah amal soleh saja. Kita mah tidak harus nyari rezeki, tapi nyari amal soleh. Rezeki beres, tenang ya. Dek, tenang ya. Rezeki sudah ada belum dek? Yakin? Yakin. Mas Punto sini, Mas Punto maju sedikit ke sini, dibantu karena Mas Punto nggak bisa jalan. Boleh ambil kursi di sini? Pak, geser. Mas, punten. Mas Punto nggak bisa lihat dan nggak bisa jalan, maaf. Sini Mas, stop. Sini, di sini, ya. Mas duduk di atas kursi kah? Bisa nggak? Mas, bisa? Kita angkat ya, sebentar dibantu. Kita bincang-bincang. Ya, mikrofon. Perkenalkan ini sahabat AA Mas Punto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senyum Mas, senyum ya. Mas Punto ini tidak bisa melihat. Kelihatan nggak? Cahaya aja yang kelihatan. Cahaya. AA kelihatan nggak? Tidak. Tidak. Oh, aman ya. Sudah berapa lama Mas tidak melihat? 10 tahun. 10 tahun. Ya. Jadi dulu sebelumnya lihat. Ya, lihat. Sekarang umur berapa Mas Punto? 34. 34. Jadi sampai umur 24 lihat. Ya, masih bisa lihat. Oh, tahu dong Agim? Ya, tahu. Oh, bagus Mas. Berarti Mas tahunya saya 10 tahun yang lalu Mas. Nah itu aja yang dibayangin ya. Nggak tua-tua saya di sana ya. Baik. Oh jadi Mas Punto tahu langit semuanya ya, karena udah pernah lihat. Alhamdulillah pernah lihat. Terus kaki nggak jalan mulai kapan Mas? Kalau kaki dari lahir, ada kelainan dari lahir. Jadi sudah tidak jalan dari lahir. Bisa jalan, hanya tidak normal. Tidak normal ya. Baik, bagaimana perasaannya Mas? Tidak lihat, tidak bisa jalan. Awalnya sedih. Awalnya sedih. Ya, karena lihat teman-teman yang lain bisa beraktivitas bebas, saya terbatas. Terbatas ya, awalnya begitu. Iya. Lalu sekarang? Alhamdulillah setelah belajar agama, mengerti ilmunya, menjadi lebih tenang dan lebih merasa nyaman dengan kondisi yang sekarang. Lebih nyaman sekarang begini ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yakin bahwa ilmu agamalah yang melapangkan hati. Segini beratnya, nggak bisa jalan, nggak bisa lihat, tapi bisa tenang. Benar tenang anak, tenang asli Mas? Insya Allah, insya Allah. Dengan wajah saudara, maaf ya jangan tersinggung. Stresan mana?
Saya tahu dengan Mas Punto karena di sini di masjid sama-sama. Udah berapa tahun Mas ke sini? Di sini? 2,5 tahun. 2,5 tahun. Awalnya tahu dari mana Darut Tauhid? Dari televisi, dulu waktu masih nonton, masih bisa lihat. Kemudian dengerin di radio. Di Cilacap kedengeran ya? Iya, di Cilacap. Mas di Cilacap kan ya? Iya, betul. Terus dengar, terus nelpon waktu itu ya? Iya, betul. Saya ingat telepon, terus gimana waktu itu? Sini aja lah gitu ya? Ya, ingin mas antren waktu itu, bicara dengan AA, ingin mas antren, kalau boleh di Darut Tauhid gitu. Terus tahun berapa tuh? 2015? 15 Ya. awal, 2015 awal. Terus ke sini diizinkan oleh orang tua? Alhamdulillah orang tua mendukung, mengizinkan. Ya, lalu tinggallah di sini, tinggalnya di masjid ya, di lantai Lantai 3. 3. Bisa bayangkan. Terus diraba naik ke atas. Apal kamarnya ya? Alhamdulillah. Apal. Terus turun, lihat jam berapa Mas suka turun tuh mulai sholat? Tidak tentu. Tidak tentu ya, tapi suka lihat di masjid, suka duluan di sini. Mas mah nggak tahu, saya tahu ya. Gimana Mas menghadapi masa depan? Takut nggak? Alhamdulillah sekarang mah tidak. Sekarang tidak ya. Dulu apa yang dicemaskan? Takut kalau nanti orang tua sudah tidak ada, takut, khawatir gimana gitu. Dulu ya. Dulu sebelum yakin ke Allah, Iya. takut kalau orang tua meninggal, Mas nggak ada yang ngurus gitu. Iya. Sekarang gimana? Kalau sekarang insya Allah yakin kalau nanti semuanya sudah diurus oleh Allah. Yakin gitu Mas? Insya Allah yakin. Mas nggak ngelihat gini, makan terus nggak Mas? Alhamdulillah makan terus. Minum, Ya. berpakaian, Alhamdulillah. berteduh. Ya. Jadi apa yang kurang Mas? Syukur saya yang kurang. Nah syukurnya yang kurang. Masya Allah ya. Jadi yakin Mas bahwa yakin ke Allah tuh benar-benar bisa melapangkan hati, membuat optimis masa depan gitu. Insya Allah. Ngomong-ngomong tentang rezeki gimana Mas? Alhamdulillah ada terus. Ada terus? Ada terus? Ada terus dan tidak terduga dari mana datangnya. Dari mana aja ya? Masya Allah. Tuh begitu hadirin. Gak kelihatan rezekinya, gak bisa ngambil rezekinya, datang terus ya Mas ya. Alhamdulillah. Tuh, sudah pernah ke Makkah Mas? Alhamdulillah sudah. Sudah pernah umroh? Sudah pernah umrah. Tuh lihat. Oh jangan mikir wah kalau gitu saya mending lumpuh. Tunggu dulu ada. Gimana ceritanya bisa umroh tuh Mas? Jadi pas bulan Desember Milad Darut Tauhid, AA mengadakan kegiatan jalan bersama teman-teman difabel, jalan sehat bersama teman-teman difabel. Tadi di acara itu ada pembagian umroh, hadiah umroh, ada kuponnya tentunya. Nah saya ikut kegiatan itu, tapi saya tidak dapat kuponnya. Yang dapat kupon ini orang lain. Jadi Mas nggak dapat kuponnya, yang dapat kupon orang lain. Ya orang lain yang dapat, dan ternyata dapat hadiah umrohnya juga. Kemudian beliau memberikan kupon ini kepada saya, dan sayalah yang berangkat umroh. Tuh begitu kalau Allah mau ya. Gak kelihatan, gak bisa jalan, gak bisa tahu lagi kan jalan sehat juga enggak kan? Enggak, cuma naik kursi roda. Ya namanya kursi roda sehat ya. Yang jalan yang ngedorong. Enak benar ya Mas ya, sana sini. Udah gitu nggak punya kupon, orang lain dapat kupon, kuponnya dikasihin beliau yang menang ya. Semuanya itu Allah yang ngatur, betul? Selama di Mekah terlantar nggak Mas? Tidak. Ada terus ya, tawaf bisa. Bisa, Sa'i bisa. Alhamdulillah. Berarti nggak ada yang kurang ya dari Allah itu malah lebih ya. Iya. Jadi yang kurang apa tadi? Syukur saya yang kurang. Syukur yang kurang hadirin. Masya Allah.
Yakin ya bahwa imanlah yang bisa membuat terdobrak kecemasan menjadi optimis, dan benar-benar iman yang membuat bisa menikmati hidup ini. Tanpa iman, otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes, tetap saja stres. Nah, Mas Punto aja yang begini bisa menikmati. Kenapa saudara yang otot kawat, balung besi begini pada stresan? Apa sebabnya? Kurang iman. Kalau udah kurang iman, pasti kurang syukur, kurang sabar, kurang ikhlas, dan terkumpul yaitu kurang ajar. Ya begitulah hadirin. Mas, ada cita-cita nggak Mas? Cita-cita ingin husnul khotimah. Cita-citanya ingin husnul khotimah. Masya Allah. Itu prestasi dunia itu namanya husnul khotimah. Mau apa aja gelar, pangkat, jabatan, kekayaan, kalau matinya su'ul khotimah gagal. Selain itu ada yang lain yang waktu di dunianya. Oh saya tahu, saya terawang dulu. Oh ingin nikah ya. Tenang Mas, Allah Maha mendengar. Mas cemas nggak tentang perjodohan? Tidak. Kenapa tidak? Karena setiap makhluk diciptakan oleh Allah dan digenggam oleh Allah. Jadi semua dalam kekuasaan Allah. Kalau Allah berkehendak, tidak ada yang susah. Oh gitu ya. Jadi kalau jodoh menurut Allah jodoh gitu. Insya Allah. Jadi optimis itu Mas? Insya Allah. Tuh ini aja optimis. Kenapa ini yang keren-keren stresan? Ya kami baru ditolak kemarin. Berapa kali? Saya sudah 3 kali ditolak. Ya lelaki baru 3 kali ditolak mah belum jadi lelaki asli. Siti Hajar Sofa Marwah itu 7 kali. Jadi kalau saudara ngelamar ditolak, senyum. Datang lagi, ada apa dek? Saya rasanya pernah lihat saudara. Saya yang bulan kemarin melamar. Sama kemarin dengan sekarang. Tolak, sekali ditolak, tetap ditolak. Tolak. Wah, ini rupanya mantan penyebar kemerdekaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Datang lagi bulan depannya deh. Ya Allah, datang lagi ke sini. Udah 3 kali loh dek. Pak, Siti Hajar 7 kali. Saya baru 3 kali Pak. Tunggu saja Pak. Daripada menderita ya udah, kamu nikah sama tetangga gitu. Gimana Mas? Kenapa senyum Mas? Lalu Mas tentang rezeki udah nggak cemas ya? Insya Allah. 34 tahun ada terus ya? Ada terus. Makanan datang terus ke kamar sana ya? Iya. Betul? Betul. Waktu sakit kemarin, sakit apa tuh mata ya? Glukoma. Glukoma, itu sakit sekali kayaknya ya? Iya, kalau sedang kambuh sakit sekali. Tapi ada yang ngobatin? Ada. Ada nggak bisa tahu kemana jalan cari obatnya ya? Iya. Nggak tahu, ke dokternya juga bingung. Tapi ketemu dengan dokternya Mas? Alhamdulillah. Ketemu dengan obatnya? Alhamdulillah. Ada yang bayar nggak? Ada. Tuh beres ya. Nggak usah pengen sakit hadirin. Tapi beliau sakit glukoma. Oh sakit itu ya. Mau kemana? Turun dari masjid susah. Tapi kan Allah Maha menyembuhkan. Digerakkan santri, bawa ke sini, dokter ngobatin, biayanya ada yang nanggung, beres. Gugur dosa mata, itu dosa 24 tahun loh Mas mungkin ya. Itu betul lah. Ada dosa nggak sih dulu Mas? Banyak sekali ya. Banyak ya. Kita aja. Tenangan mana Mas? Waktu zaman lihat atau sekarang Mas? Alhamdulillah lebih tenang sekarang. Kenapa? Dasarnya lebih menjauh dari dosa. Insyaallah. Jadi jarang lihat ahwat sekarang ya? Alhamdulillah. Kenapa senyum Mas? Karena lebih enak. Oh lebih enak tuh ikhwan. Makanya latihan itu pakai kacamata kuda di sini ya. Memang dari mata turun ke hati terus turun ke lutut nyorocot dari sana. Ada saran-saran Mas bagi kami nih yang diuji dengan melek, diuji dengan kekuatan seperti ini?
gunakanlah karunia Allah itu untuk melakukan apa yang Allah sukai. Gunakanlah karunia Allah itu untuk apa yang Allah sukai. Jelas, gunakan mata untuk yang Allah sukai, gunakan kaki untuk yang Allah sukai. Mas matur suwun nggih. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan Allah menitipkan istri yang solehah. Amin. Seperti Mbak Kustina yang ngurus Ato tuh ya, sekarang putranya 2. Mbak Kustina ini ngurus Ato juga sama, lumpuh dulu. Adanya di masjid sini. Lalu ada santri bernama Mbak Kustina siap menikah. Alhamdulillah sekarang dititipi anak 2, sudah punya rumah. Allah menjamin rezekinya walaupun dengan perjuangan. Mas, jangan ragu ya. Siap. Ojo rogo ragu. Siap, Pak. Ya, ini SSG juga ya. Santri Agim gitu ya. Terima kasih Mas. Suka ngedoain saya nggak? Jangan dijawab Mas, nanti hilang ya. Ya, terima kasih. Karena doa yang diam-diam lebih mustajab. Ada yang mau ditanyakan nggak oleh jamaah kepada Mas Punto? Hanya ingin meyakinkan bahwa yakin ke Allah, iman itulah sebetulnya yang membuat hati sakinah, bisa syukur dalam segala keadaan, bisa bersabar. Mas, gimana caranya supaya sabar Mas? Percaya kepada Allah kalau semua perbuatannya itu pasti baik dan pasti sudah diukur. Jadi gimana barusan supaya sabar tuh? Percaya dengan kepada Allah dan yakin kalau semua perbuatannya baik dan sudah diukur. Bahwa semua yang Allah tetapkan untuk kita teh baik dan sudah diukur gitu ya Mas ya? Iya. Jadi yakin aja gitu Mas. Insya Allah. Mas bahwa Mas lumpuh gini juga udah pasti diukur Allah gitu. Iya betul, dan pasti yang terbaik buat saya. Oh gitu ya Mas ya? Betul. Tuh, ini yang mengeluh-mengeluh kurang apa lagi? Mau ditambah kakinya satu lagi ya. Baik, ada pertanyaan? Iya Dek. Santri Ade izin bertanya, diizinkan oleh AA Ade ya. Dalam hal mendapatkan rezeki, ketika sebelum melihat dan tuh mikrofon ya, langsung ya. Dalam hal mendapatkan rezeki ketika masih bisa melihat dan sekarang maaf sudah tidak bisa melihat, pasti kan ada saat-saatnya khawatir dengan rezeki itu gitu. Nah, ketika rezeki itu datang, ketika ingin mendapatkan rezeki. Jadi gimana yang jelas hadirin? Coba rezeki sini datang rezeki, santri rezeki. Gimana maksudnya Dek? Kita jadi tegang nih. Masalahnya masih khawatir, takut ada yang takut tersinggung. Ya, beliau mah sudah kebal, yang kita yang sering tersinggung ya. Jadi, so gimana? Yang jelas satu. Ya, jadi sebelumnya dengan sekarang apa bedanya gitu? Iya, mendapatkan rezeki itu. Ya, itu sederhana pertanyaan. Gitu Mas, ternyata Mas kesimpulannya mah apa bedanya waktu zaman ngelihat dengan sekarang, apa tingkat kecemasan dan jumlah rezekinya, gitulah ya saya terjemahkan ya. Saya hanya itu aja menerawang Mas. Gimana Mas? Alhamdulillah dulu ketika masih bisa melihat, rezeki ada, tapi ketenangan yang tidak ada. Oh, dulu rezeki ada, ketenangan yang tidak ada. Ya. Syukur juga mungkin kurang ya Mas ya? Iya, jauh sekali, bahkan jauh dari syukur. Tuh, dulu kurang syukur, jadi bukan kurang rezeki, dulu teh kurang syukur. Jadi kurang tenang dan ya terus gimana? Ya, sekarang setelah seperti ini ditakdirkan Allah begini, dan alhamdulillah justru berada di pesantren.
rezeki jauh lebih banyak dan bahkan sudah, mohon maaf ya, sudah pergi ke Mekah. Itu sebuah karunia yang sangat luar biasa buat saya. Dibandingkan dulu, ketenangan punya, ilmu, dekat dengan ilmu, alhamdulillah jauh lebih baik sekarang. Masya Allah. Bisa ibadah ke masjid tiap 5 kali sholat, ya. Betul. Gak berhalangan, ya kan? Betul. Dulu ketika di rumah hampir tidak pernah ke masjid. Dulu nggak pernah ke masjid, berat karena ke masjid. Di sini kan ke masjid terus, dari masjid ya. Alhamdulillah. Bahkan nggak keluar lagi, orang lain keluar, si Mas di sini melulu ya. Lalu yang kedua, lebih tenang, rezeki lebih datang. Punya tabungan nggak Mas? Alhamdulillah tidak. Tidak. Nah berarti ciri-ciri udah mau punya tabungan ini ya. Udah ini diumumin oleh saya, nanti rekeningnya penuh. Aduh, pengen ya. Nah kita mah pengen rezeki orang aja. Nggak punya tabungan Mas? Ada dari orang tua, ada sedikit untuk bekal saya di sini. Tapi tiap perlu ada aja ya. Tapi setiap perlu selalu ada dan bahkan lebih dari cukup. Begitu. Alhamdulillah. Terima kasih. Ada pertanyaan selanjutnya, akhwat? Bagaimana? Siap dinikahkan kapanpun juga? Belum Mas, belum ada yang ngacung Mas. Tenang Mas. Tenang Mas. Ini baru menerawang ya. Baik, ada pertanyaan lain tidak nih? Ya, satu sebelahnya tuh. Silakan pinjam mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan, ketika tahu atau mengalami dari melihat terus tidak melihat, dari bisa berjalan tidak berjalan, terus mengambil jalan ke arah istilah yang benar ya Pak ya. Kan ada 2 jalan nih, misalkan saya mendapat kegagalan jadi aral subaha gitu Pak. Ini bisa jadi siapa? Ya, aral subaha itu siapa? Ya jadi jadi gimana lagi nih SSG? Ini SSG kenapa jadi pada gugup begini ngomongnya? Maksudnya kalau misalkan saya mendapat cobaan seperti itu, mungkin mengambil jalan yang salah. Ini mengambil jalan yang benar gitu. Yang benar begitu. Jadi gini Mas, saya terjemahkan gimana? Aduh, jadi penerjemah begini, habis bahasanya banyak bahasa asing ya Mas ya. Jadi begini Mas, gimana kok dalam cobaan begini ngambilnya jalan yang benar, bukan jalan salah gitu? Gini sederhana. Gimana Mas, kok maunya ke pesantren secara syariat ya? Ya ini karunia dari Allah, petunjuk dari Allah, alhamdulillah. Jelas. Adek kenapa ikut SSG? Kan? Hidayah tuh, ini ngerti ya namanya. Jadi ini teh mungkin doa orang tua ya. Mungkin juga hadiah dari kesabaran. Mungkin kita pernah sedekah dan orang yang disedekahi ngedoain kita. Kan setiap kebaikan tuh disyukuri oleh Allah dan bertambah kebaikan. Nah diantaranya dimudahkan cari ilmu. Karena man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah mudahkan paham agama. Ya. Gitu deh. Ya terima kasih, jelas. Jelas? Jelas. Jadi siapa yang ngejawab tadi? Baik, terima kasih. Mak, ada yang nanya nggak Mak? Tidak ada yang nanya, ya baik. Begitu. Terima kasih Mas. Ya. Ini ada dari Desi Okta Indriani. Saya sudah bersabar Agim, tapi cobaan tidak pernah terputus. Saya sudah tidak kuat. Gimana Agim? Coba dengan saya cobaannya beratan mana? Wah, berat juga cobaannya ya. Tapi kan tidak semua harus diketahui orang lain.
Ingat ilmu yang kemarin. Satu, yakin bahwa semua ujian terjadi dengan izin Allah. Tidak ada yang tidak dengan izin Allah. Jadi udah izin Allah. Dua, yakin. Itu Kang Dodo. Mau kemana Dodo tunanetra juga ini. Alhamdulillah. Ya udah nggak apa-apa Pak Dodo. Dodo ini mahasiswa tabrakan lalu sekarang tunanetra. Sudah punya anak berapa Do? 4. Sebelum tunanetra punya anak nggak? Belum. Ini gara-gara tunanetra punya anak katanya. Alhamdulillah Kang Dodo ini pimpinan apa namanya perusahaan itu Tedo? Dips Refleksologi ya di Geger Kalong Hilir. Makanya Kang Dodo ini yang berinisiatif kemarin sama-sama untuk mengumpulkan sahabat-sahabat difabel ini. Beliau juga tidak melihat. Sama dengan Entang ya, Entang beliau tidak melihat, tapi pimpinan Yayasan Umi Maktum karyawannya melek semua. Pimpinan yang nggak lihat, Allah yang membimbing. Terima kasih Kang Dodo ya. Mau ngurus anak dulu. Satu, apa? Semua izin Allah. Dua, bahwa semua yang Allah takdirkan bagi orang yang beriman itu pasti baik. Tidak ada niat buruk dari Allah. Semua kepahitan itu baik. Yang ketiga, sudah diukur oleh Allah. Tidak mungkin overdosis. Jadi kalau kita berat itu mesti kita kurang sungguh-sungguh ke Allahnya. Yang keempat, itu pasti ada akhirnya. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Nah yang kelima ini kepahitan diundang oleh dosa. Sayangnya kita lebih sibuk memikirkan pahitnya, bukan memikirkan dosa yang kita lakukan. Jadi makin pahit, makin tobat. Air mata tobat itu sebetulnya yang membuat ringannya. Benar-benar. Ini asli hadirin. Coba surat Nuh ayat 10 yang kemarin dibaca itu ya. Ustaz tolong surat Nuh ayat 10 punten. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Rabbmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya akan menurunkan hujan yang langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan juga mengadakan sungai-sungai untukmu. Jadi orang yang banyak istighfar, mohon ampun, kalau menurut Rasulullah, satu, dilapangkan hatinya dari kesempitan, dua, diberi jalan keluar dari kesulitan, yang ketiga, warzaqahu min haitsu la yahtasib, diberikan pertolongan dari tempat yang tidak diduga-duga. Menurut surat Nuh ayat 10 tadi, Allah menjanjikan tuh, kalau orang banyak istighfar, Allah membanyakkan harta, membanyakkan anak. Artinya yang belum punya jodoh juga banyak istighfar. Mas, istighfar mas, ya, suka istighfar enggak? Insya Allah ditambah mas ya. Jadi karena punya anak tuh syaratnya punya pendamping ya. Nah kelihatannya dulu banyak istighfar tuh. Yang belum punya anak, susah punya anak, istighfar. Yang susah rezeki, istighfar, tobat, minta ampun lalu bertobat. Cobalah ya, yang banyak masalah, banyak air mata tobat. Jangan menangisi masalah, tapi tangisilah dosa-dosa penyebab masalah itu ada. Karena tiap kepahitan diundang oleh dosa. Baik rekan-rekan, terima kasih. Ini Facebook sudah disimak di mana-mana. Ada informasi baru bagi saudara-saudara
yang ingin menambah ini, yang punya Android, coba yang punya handphone ada Androidnya, cung. Ibu-ibu mah nggak ngacung dan nggak ngerti walaupun pegang handphone ya. Ibu tahu nggak Android? Adiknya Kang Andri. Bangsa Samsung, LG dan sebagainya, eta teh jeroannya namanya chip Android. Nah, bisa di sana sekarang cari di Play Store atau apa namanya tuh di Android tuh. Di Play Store-nya ada AA Game. Satu lagi, kemarin sudah punya AA Game yang TL, tapi sekarang ada lagi satu yang lebih canggih, namanya AA Game dari MQ Digital ya. Baru 1000 yang itunya. Nah, AA Game langsung di-download aja. Nanti di sana komplit, bisa dengan mudah dapat informasi. Seperti acara ini tinggal di toel aja, toel gitu ya. Naon maneh perusahaan gitu kan. Harus ada kuatannya. Jadi bisa live, bisa nonton, bisa lihat YouTube, bisa dengar ceramah-ceramah, bisa baca tulisan-tulisan, bisa tahu tentang Darut Tauhid, MQ, Umroh, SSG, mau daftar sekolah, hanya cukup satu, namanya AA Game. Apps-nya, aplikasinya ya. AA Game banyak di sana, AA Game yang bikinan orang lain, tapi yang asli buatan MQ Digital namanya ya. Silakan di-download. Dan yang kedua, kemarin AA juga sudah mulai dakwah pakai Telegram. Telegram ini salah satu aplikasi seperti WhatsApp ya. Nah, saudara, syaratnya download dulu Telegram. Tahu Telegram? Kalau pakai WhatsApp itu bebannya berat. Kalau pakai Telegram tidak akan ngabisin memori karena dia ada di sana dan lebih cepat dan bisa lebih ringan. Nah, ini AA kemarin sudah membuat aplikasinya, namanya AA Game juga ya. Coba di Telegram. Sebentar, tenang. Nih isinya sederhana kayak gini nih. Hop. Stres itu adalah karena terlalu banyak. Tenang diam, hoi, itu dulu ya, sabar, tenang ya mas ya. Tenang, diam dulu, belum waktu ini yang asli lagi bicara. Karena semua masalah terjadi dengan izin Allah dan solusi hanya datang dari Allah semata. Tapi ini semenitan. Kita dirancang untuk menyelesaikan masalah sendiri. Kita dirancang untuk mengembalikan urusan kepada Allah. Sehingga setiap masalah semakin menggugurkan dosa, semakin meningkatkan ketaatan, dan semakin menambah keyakinan serta kemanfaatan bagi makhluk Allah lainnya. Selamat menikmati zikrullah tiada henti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, semenitan gitu. Tenang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian, stres itu adalah karena terlalu banyak berpikir dan sangat kurang berzikir kepada Allah. Bukan tidak boleh berpikir, tetapi setiap kali berpikir harus jadi zikrullah, jadi ingat kepada Allah. Karena semua masalah terjadi dengan izin Allah dan solusi hanya datang dari Allah semata. Kita tidak dirancang untuk menyelesaikan masalah sendiri. Kita dirancang untuk mengembalikan urusan kepada Allah. Sehingga setiap masalah semakin menggugurkan dosa, semakin meningkatkan ketaatan, dan semakin menambah keyakinan serta kemanfaatan bagi makhluk Allah lainnya. Selamat menikmati zikrullah tiada henti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agim ya. Sekarang mah pakai teknologi supaya lebih banyak manfaatnya ya. Teman-teman bisa pakai apa aja. Jadi AA ada di Facebook, ada di Instagram, ada di Twitter,
ada di Telegram ini, dan semua terkumpul dalam satu aplikasi namanya Agim. Tinggal pijit itu ya, nanti dia akan tanya, kamu siapa sih? Enggak gitu, pakai pijit-pijit. Nanti di sana tinggal milih. Alhamdulillah ini aplikasinya sederhana dan tidak dipungut biaya apapun ya, gratis semuanya. Terima kasih itu. Mudah-mudahan manfaat. Ini juga dibikinkan oleh santri kemarin, Kang Ucup ya, Ucup Yusuf, santri yang sudah lulus kuliah. Nah, begitulah para sahabat sekalian, terima kasih. Mudah-mudahan bisa manfaat dan kita manfaatkan setiap waktu, nambah ilmu, nambah amal, tawasau bil haq, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Tiap hari harus latihan sabar ya. SSG siap latihan sabar? Ya, hari ini akan tambah sabar. Latihan baris berbaris itu penting, bahwa kita harus bisa memimpin dan bisa dipimpin. Jangan hanya bisa memimpin tapi tidak bisa dipimpin, dan jangan hanya bisa dipimpin tapi tidak bisa memimpin. Kita harus bekerja sama dan sama-sama kerja. Hari ini akan latihan memimpin semuanya ya. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Matur suwun Mas. Ada salam buat orang tua. Orang tua lagi dengar nggak di rumah Mas? Nggak tahu, mungkin dengar Mas. Salamin Mas. Ya, buat keluarga saya kalau ada yang menyimak, yang mudah-mudahan menyimak, salam sayang saya untuk ibu saya, untuk ayah saya, dan kakak saya, serta adik-adik saya. Salam untuk keluarga semuanya. Kasih kabar, kami baik-baik aja gitu Mas. Mohon doanya selalu agar saya di sini bisa istiqomah dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon doa khusus Mas. Rahasia katanya, ibu udah tahu kok. Terima kasih para pendengar, semoga Allah memberikan kepada kita istiqomah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang selalu ingat kepadamu, setiap saat selalu bersyukur padamu, dan golongkan kami menjadi hamba yang bisa mengabdi dengan benar padamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pagi ini jam 7 sudah di Eko Pesantren, jam 9 tausiah di Masjid Rahmatan lil Alamin Eko Pesantren Darut Tauhid. Bagi saudara yang memungkinkan hadir, silakan. Doa akhir majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian